Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nistianingsih, saya dari kelas manajemen 19C, NPM 19411044. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi. Yang pertama, obligasi atau bond merupakan suatu promise atau surat tanda berhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Yang kedua, obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Ketiga, secara umum surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai pari per value, biasanya mulai dari 1 juta. Yang keempat, nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Selanjutnya, obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo maturity obligasi tersebut. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga, coupon interest rate, yang menunjukkan berapa persentase dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Selanjutnya, jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Yang kedua, obligasi perusahaan. Yang ketiga, obligasi pemerintah daerah. Keempat, obligasi luar negeri. Jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Yang pertama, obligasi dengan tingkat suku bunga tetap, fixed rate. Kedua, obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang, floating rate. Ketiga, obligasi dengan tingkat suku bunga 0,0. Obligasi dengan diskon penerbit awal, original issue discount. Selanjutnya, obligasi yang dapat dikonversi adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham, biasanya perusahaan emiten. Bagi perusahaan penerbit obligasi dapat dikatakan sebagai penerbit saham yang ditunda. Selanjutnya, obligasi yang diterbitkan dengan warrant adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa emiten pada harga dan jumlah tertentu, biasanya lebih tinggi dari harga pasar saat penerbit warrant. Seseorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Informasi ini guna untuk menentukan nilai imbal beli atas obligasi tersebut. Imbalan hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu yang pertama, imbalan hasil saat jatuh tempo. Kedua, imbal hasil saat penebusan. Yang ketiga, imbal hasil saat ini. Selanjutnya, harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga bisa ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko enggal bayar. Selanjutnya, obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui seperti Moody's Standard dan Poor S dan P, dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.